For all the times that you rain on my parade. Warahmatullahi wabarakatuh. And all the Perkenalkan, times nama you saya gave Erisa me Salviana, my name. NIM 191300001. Saya dari Prodi D3 Farmasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ester. Ester adalah salah satu dari kelas senyawa organik yang sangat berguna yang sering dijumpai di alam. Ester merupakan salah satu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik atau biasa dilambangkan dengan R. Contoh CH3COOCH3 dengan nama metil asetat digunakan untuk polimer sintetik dan dapat diubah menjadi aneka ragam senyawa lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengkonsumsi berbagai macam minuman rasa buah yang mungkin kebanyakan tidak benar-benar berasal dari buah asli, tetapi hanya dicampuri esens atau aroma buah. Esens terbuat dari senyawa ester yang aromanya bermacam-macam, tergantung ester penyusunannya. Ester merupakan salah satu gugus fungsi dari golongan senyawa karbon. Ester adalah senyawa dengan gugusan fungsi COO dengan struktur RCOOR, atau di mana R menyatakan suatu rantai karbon atau atom H, sedangkan R merupakan rantai karbon. Ester merupakan senyawa turunan dari alkana silat, yaitu alkanoat. Ester mempunyai rumus umum molekul CnH2nO2. Gugus OH dari gugus karbosilat diganti oleh gugus OR. Dalam ester R dan R dapat sama atau berbeda. 1. Pengertian senyawa ester. Ester merupakan salah satu gugus fungsi dari golongan senyawa karbon. Ester adalah senyawa dengan gugus fungsi COO dengan struktur RCOOR, atau di mana R menyatakan suatu rantai karbon atom H, sedangkan R merupakan rantai karbon. Ester merupakan senyawa turunan dari alkana silat, yaitu alkanoat. Struktur senyawa dan tata nama ester. Aturan penamaan atau tata nama ester. Penataan nama ester dimulai dengan menyebutkan gugus alkil, diikuti gugus asam karboksilat yang menyusun ester dengan menghilangkan kata asam. Contoh penataan nama ester: HCOOCH3 metil format, HCOOCH2CH3 etil format, HCOOCH2CH2CH3 N propil format. Dari asam asetat CH3COOCH3 metil asetat, CH3COOCH2CH3 etil asetat, CH3COOCH2CH2CH3 N propil asetat. Sifat ester. 1. Ester merupakan kelompok senyawa organik yang memiliki aroma yang wangi seperti bunga dan buah, sehingga banyak digunakan sebagai pengharum atau esens. Sari rasa dalam industri makanan dan minum. Ester yang digunakan biasanya yang berwujud cair pada suhu kamar. 2. Mudah terbakar dan mudah bercampur dengan air, serta alkohol memiliki titik didih yang cukup tinggi dibandingkan dengan asam alkana. Hal ini disebabkan karena molekul alkohol mengandung gugus-gugus
OH yang lebih rendah daripada gugus-gugus OH yang polar. Sifat fisika ester. A. Titik didih ester sama dengan titik didih aldehid atau keton yang berat molekulnya sebanding. B. Ester dapat larut dalam pelarut organik. C. Ester dengan 3-5 atom karbon dapat larut dalam air. D. Ester yang mudah menguap memiliki bau yang sedap. Sifat kimia ester. A. Hidrolisis ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. B. Transesterifikasi ester dapat melakukan reaksi transesterifikasi dengan alkohol. C. Reaksi dengan amonia ester akan membentuk reaksi amida dan alkohol. D. Ester bereaksi dengan pereaksi Grignard membentuk suatu keton. E. Reduksi ester dengan katalis tembaga, oksida tembaga, kromat akan menghasilkan alkohol primat. Pembuatan ester dan reaksi-reaksi ester. Ester dibuat dengan mereaksikan alkohol atau fenol dengan asam karboksilat, kemudian direfluks. Fenol yaitu senyawa organik di mana gugus OH langsung terikat pada cincin benzena. Reaksi pembuatan ester disebut esterifikasi, dan reaksi yang terjadi disebut reaksi esterifikasi Fischer. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi reversibel yang sangat lambat, tetapi bila menggunakan katalis asam mineral seperti asam sulfat atau H2SO4 dan asam klorida atau HCl, kesetimbangan akan tercapai dalam waktu yang cepat. Reaksi esterifikasi, ion H+ dari H2SO4 berperan dalam pembentukan ester dan juga berperan dalam reaksi sebaliknya, yakni hidrolisis ester. Sesuai dengan hukum aksi massa, untuk memperoleh rendemen ester yang tinggi, maka keseimbangan harus bergeser ke arah pembentukan ester. Untuk mencapai keadaan ini dapat ditempuh dengan cara A. Salah satu pereaksi digunakan secara berlebih. Biasanya alkohol dibuat terlebih karena murah dan mudah diperoleh. B. Membuang salah satu produk dari dalam campuran reaksi. Laju reaksi esterifikasi suatu asam karboksilat bergantung pada halangan sterik dalam alkohol dan asam karboksilat. Reaksi ester. A. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Namun, bila reaksi hidrolisis dilangsungkan dalam suasana basah, diperoleh garam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis ester dengan basa disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. B. Reaksi dengan amonia. Produk reaksi antara ester dengan amonia adalah suatu amida dan suatu alkohol. C. Transesterifikasi. Jika suatu ester direaksikan dengan suatu alkohol, maka akan diperoleh ester baru dan alkohol baru. D. Reaksi dengan pereaksi Grignard. Reaksi antara suatu ester dengan pereaksi Grignard merupakan cara istimewa dalam pembuatan alkohol tersier. Seperti bila keton yang diperoleh direaksikan lebih lanjut dengan air, maka pada akhirnya diperoleh suatu alkohol tersier menurut persamaan reaksi. Ester tidak bereaksi dengan ion halida atau dengan ion karboksilat,
sebab nukleofil ini merupakan basa lebih lemah daripada gugus pergi ester. Suatu ester bereaksi dengan air membentuk suatu asam karboksilat dan alkohol. Ini merupakan suatu contoh reaksi hidrolisis, suatu reaksi dengan air yang mengubah satu senyawa menjadi dua senyawa. Suatu ester bereaksi dengan alkohol membentuk ester baru dan alkohol baru. Ini merupakan contoh reaksi alkoholisis. Reaksi alkoholisis tertentu ini disebut juga reaksi transesterifikasi, sebab satu ester dirubah menjadi ester lain. Hidrolisis dan alkoholisis dari suatu ester merupakan reaksi sangat lambat sebab air dan alkohol merupakan nukleofil lemah dan ester memiliki gugus pergi yang sangat basah. Hidrolisis dan alkoholisis ester dapat dikatalisis dengan asam. Kecepatan hidrolisis dapat ditingkatkan dengan ion hidroksida dan kecepatan alkoholisis dapat ditingkatkan dengan basa konjugasi atau RO dari alkohol reaktan. Ester juga bereaksi dengan amina membentuk amida. Reaksi dengan amina mengubah satu senyawa menjadi dua senyawa yang disebut aminolisis. Sebagai catatan bahwa aminolisis dari ester membutuhkan hanya satu ekuivalen amina, tidak seperti aminolisis dari suatu asil halida atau asam anhidrida yang membutuhkan dua ekuivalen. Reaksi dari ester dengan amina tidak selambat reaksi dari ester dengan air dan alkohol, sebab amina merupakan nukleofil yang lebih baik. Ini merupakan keuntungan sebab kecepatan reaksi dari reaksi ester dengan amina tidak ditingkatkan dengan asam atau HO atau RO. Kesimpulannya adalah gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang menjadi ciri khas suatu deret homolog. Setiap senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi berbeda akan mempunyai sifat berbeda pula. Ester atau alkil alkanoat merupakan senyawa karbon turunan asam karboksilat. Beberapa sifat ester adalah mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol. Pembentuknya, ester berbau harum dan banyak terdapat dalam buah-buahan. Ester sedikit larut dalam air, serta titik biji dan titik kutu ester lebih rendah daripada asam karboksilat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.